Nabi Adam sudah meninggal dunia karena beliau manusia, setiap manusia akan wafat. Datang maut, Quran surah 3 ayat 185. Diambil oleh malakul maut, Quran surah ke-32 ayat 11. Pulang dalam keadaan tenang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Tersisa ini. Saat menyebar, iblis mulai memainkan perannya. Qulna ihbitu minha jami'a, ayat turun semua ke bumi. Adam, Hawa turun. Persoalannya iblis juga ikut turun. Baik, tapi itu kita simpan belakangan karena bukan konteks pembahasan kita. Setelah kemudian dua-duanya turun ke muka bumi, bersua kembali membangun hubungan rumah tangga. Quran surah keempat ayat yang pertama. An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Adam dan Hawa melahirkan keturunan-keturunan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, keturunan Adam dan Hawa ini menyebar. Fokus. Adam, Hawa, kemudian membentuk keluarga, lahir keturunan, laki-laki perempuan, lahir laki-laki perempuan, lahir laki-laki perempuan, membentuklah kemudian komunitas-komunitas. Dalam bahasa Arab kalau terbentuk komunitas jadi masyarakat itu disebut dengan syu'ab. Sya'bun jamaknya syu'abun, syu'ab, atau bisa dijamakkan dalam bentuk lebih banyak syu'ubun, syu'ab. Syu'ab Indonesia, ya, misal masyarakat Indonesia, syu'ab lebih banyak lagi. Bahkan Masya Allah ketika mulai menyebar, beda-beda penyebarannya. Adam misalnya dengan Hawa, misal saja tinggal di satu tempat A, begitu keturunannya mulai banyak, ada yang menyebar kanan kiri, menyebar jauh, sehingga terbentuk kabilah-kabilah berbeda. Jadi suku A, suku B, suku C, kabilah mulai ada suku, dijamakkan jadi qabail. Turunlah Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei kalian yang telah menyebar banyak kemana-mana itu, sekalipun penyebaran kalian banyak bertebaran, sukunya mulai banyak, tapi kalian mesti ingat, kalian tetap manusia yang punya dua tipe, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian memiliki variasi kehidupan. Bumi itu luas, jangan cuma di sini, silahkan menyebar. Lita'arafu, dengan penyebaran itu kalian akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ingat ya, dimanapun kalian menyebar, jaga peningkatan takwa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang paling banyak hartanya. Kalian menyebar untuk cari harta, kalau sudah jadi kaya jangan bangga dulu. Kalau kekayaan itu tidak membuat Anda bertakwa, maka Anda tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merantau mencari kedudukan, jangan bangga ketika kedudukan itu tinggi. Sebab kalau ketinggian itu belum mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah, ketinggian itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling aneh, kalau Anda diangkat jabatan tinggi lagi, sampai Anda semakin tinggi belum juga kenal Allah, harus dibuat setinggi apa lagi? Apa diharuskan Anda sampai menyundul langit sampai Anda kenal betul bagaimana mendekat kepada Allah? Nah, ini poinnya. Jadi begitu ini diminta, dijaga. Terjadi persoalan. Saya agak cepat sedikit supaya mudah dipahami strukturnya. Jadi begitu ini mulai menyebar, Nabi Adam sudah meninggal dunia karena beliau manusia, setiap manusia akan wafat. Datang maut, Quran surah 3 ayat 185. Diambil oleh malakul maut, Quran surah ke-32 ayat 11. Pulang dalam keadaan tenang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Tersisa ini. Saat menyebar, iblis mulai memainkan perannya. Dia telah berjanji kepada Allah, dia minta kesempatan agar bisa membuktikan diri bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka saat Adam Hawa turun ke bumi, dia pun minta ikutan turun dan memohon kepada Allah diberi kesempatan menyesatkan anak cucu Adam. Kemudian Allah pun ingin membuktikan bahwa hamba-hamba Allah ini bisa melawan dan memberikan perlawanan positif dengan cara terbaik dari godaan-godaan iblis untuk membuktikan diri sebagai hamba terbaik. Maka turun Quran surah keempat ayat 119. Iblis minta peran untuk menggoda anak cucu Adam dan menyesatkan mereka bahkan dari kanan, kiri, depan, belakang, seperti disebutkan di Al-A'raf sampai dengan bahkan Al-Hijr sampai ayat ke-40-nya. Intinya, di antara sekian manusia ada yang mulai tergoda dari godaan-godaan yang disampaikan oleh iblis dengan pasukannya setan itu. Singkatnya, mendekat kepada awal masa Nabi Nuh alaihi salam. Fokus baik-baik. Sekitar 6 generasi dari Nabi Adam alaihi salam.
Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Satu generasinya itu bisa ribuan tahun, karena Nabi Nuh sendiri itu berdakwah 950 tahun. Fokus baik-baik. Begitu mendekat ke masa Nabi Nuh alaihissalam, masih ada orang-orang saleh yang kemudian membimbing masyarakat untuk dekat kepada Allah. Persoalannya ada yang dikenal dengan 5 orang saleh. Disebutkan di Quran surah 71 ayat 23. Satu pertama namanya Wadda, yang kedua namanya Suwa, yang ketiga namanya Yaghuth, yang keempat namanya Ya'uq, yang kelima namanya Nasra. Ada 5 orang saleh yang memberikan pendalaman pada masyarakat seketika itu dengan akhlak yang mulia, dengan ketaatan kepada Allah. Secara singkat, 5 orang ini kemudian sesuai dengan ajalnya wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa masa sebelum Nabi Nuh diutus menjadi rasul. Nah, tibalah kemudian iblis datang memberikan susupan godaan-godaannya dengan cara yang halus. Karena masyarakat merasa kehilangan pada saat itu, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan masyarakatnya, maka muncul godaan-godaan. Sudah, tenang saja untuk mengingat mereka. Siapa tahu dengan ingatan itu memberikan ketenangan. Maka dibuatkanlah secara singkat patung-patung 5 orang ini. Ini yang salah. Fokus. Awalnya bikin patung 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dibuat jadi keseluruhannya, awalnya cuma lihat aja, lihat kenangan. Besok-besok kok mirip ya. Besok-besok jalan kok kayak ada yang perhatikan ya. Apakah ini fiksi atau fiktif? Ya, misal kalau dalam bahasa kita sekarang, jalan gitu. Lama-lama, kayak ada kekuatan tersendiri. Begitu melihat ada getaran dalam jiwa. Begitu melihat lagi, kalau saya datang ke situ, kayaknya kok membantu kekuatan. Iblis mulai bermain di situ. Maka jadilah kemudian mereka perlakukan lebih daripada biasanya. Mulai datang ke situ, mulai jadikan wasilah untuk meminta. Lama-lama mintanya ke situ. Mulai kemudian ngasih beberapa hal, mulai dari makanan, mulai dari kemudian buah-buahan, disimpan. Kok bisa kami nyimpan malam, besok-besoknya paginya hilang? Dia tidak tahu kalau ada orang lain lapar kemudian mengambilnya, misal, kan? Tapi apa yang terjadi? Dijadikanlah kemudian 5 orang ini, 5 tokoh ini yang telah kemudian dijadikan sebagai patung, ya, untuk monumen mengenang pada awalnya, jadilah kemudian bahan sesembahan. Sesuatu yang disembah disebut dengan ilahun, jamaknya disebut dengan alihatun. Dipertuhankanlah 5 patung ini, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Alihah jamaknya. Ketika mulai menyimpang, lihat kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Allah tidak menginginkan setiap hamba yang lahir suci pulang dalam keadaan kotor. Ketika lahir suci, fitrah, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di antara makna fitrah, Quran surah ke-30 ayat ke-30. Di antara makna fitrah adalah memiliki nilai kedekatan dengan Islam, menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan dirimu untuk memenuhi ketentuan ad-din dengan cara yang benar. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan menegakkan nilai agama itu fitrah kehidupan bagi seluruh manusia sejak dia dilahirkan. Makanya setiap manusia ada kecenderungan untuk mendekat kepada Rabbnya. Apa yang disebut dengan ad-din? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Itu Islam. Apa yang disebut dengan Islam? Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat tentang Islam untuk memberikan gambaran pada umatnya, mal Islam an tashhada adda ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak ada yang lainnya. Jadi la ilaha illallah itu fitrah manusia. Bahkan sejak dalam kandungan 4 bulan sudah terjadi dialog untuk menetapkan fitrah itu. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Syahidna, kami bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam kandungan syahidna. Makanya ketika lahir fitrah dan sifat kasih sayang Allah yang dalam, lebih dari semua jenis kasih sayang yang terdapat di seluruh semesta ini. Allah tidak menginginkan seorang hamba lahir fitrah suci kembali dalam keadaan kotor. Karena itulah ditugaskan dari kalangan makhluk manusia ini seseorang yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dengan kriteria tertentu untuk mengingatkan, mendidik, mengembalikan dan membimbing manusia yang mulai menyimpang sehingga kembali kepada fitrahnya.
Baik, ketika diberikan risalah, tugas, risalah, message. Nah, orang yang diberi risalah disebut dengan rasul. Kemudian dipilih untuk diberi tugas disebut dengan istafa namanya. Istafa yastafi. Kalau dipilih biasa disebut dengan ikhtara. Ikhtara orangnya mukhtar. Mukhtar orang yang terpilih. Terpilih apa? Terpilih secara umum. Bisa dipilih oleh pasangannya, bisa dipilih dalam keadaan tertentu. Tapi kalau dipilih untuk diberikan tugas tertentu yang mulia, itu disebut dengan istafa yastafi. Orangnya disebut dengan Mustafa. Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat ke-33-nya, paling kiri sebelah atas. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kalimatnya menggunakan istafa. Sungguh Allah telah memilih Nabi Adam, dipilih oleh Allah sebagai manusia pertama, diberi tugas turun ke bumi. Wa Nuha, setelah Adam itu Nuh alaihissalam. Ditugaskanlah Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan kembali hal-hal penyimpangan yang tadi telah dimulai dengan 5 patung yang dipertuhankan ini. Jelas sampai sini? Maka Nuh turun, kemudian mulai berdakwah. Ketika berdakwah itulah kemudian mereka mengatakan, lihat dengan kalimat mereka. Quran surah 71 ayat 23. Ketika Nuh berdakwah, sudah muncul tokoh-tokoh penyembahannya. Dan umumnya tokoh ini, ketika mulai mereka tampil, itu mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan salah. Cuman kadang-kadang tidak ingin kehilangan ketokohan yang telah melekat pada diri mereka. Atau kadang-kadang tidak ingin kehilangan materi yang telah kadung didapatkan dari proses yang telah mereka dapati itu. Maka mereka katakan, wala tadharunna alihatakum. Gak usah dianggap Nuh. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Mereka datang lebih dulu dibandingkan dengan Nuh. Wala tadharunna wadda wala su'a wala ya'uqa wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tuhan kita ada 5. Jangan dengarkan apa yang Nuh katakan. Kalau yang dia katakan baik, tentu sudah ada kebaikan itu dari orang-orang sebelum kita. Tayyib, maka disebutkan ini panduan kita, 5 ini. Singkatnya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tidak ada yang kemudian kepada beliau beriman kecuali sedikit, tapi tidak lelah beliau kemudian dalam berdakwah. Singkatnya, tibalah masanya, kemudian Allah menurunkan kepada mereka pelajaran, supaya dengan itu menjadikan kesan bagi generasi setelahnya. Singkatnya, turunlah kemudian banjir bah, menghancurkan semuanya, termasuk keadaan-keadaan ini. Hancur, habis semua, tersisa kemudian generasi Nabi Nuh alaihissalam yang dibawa beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pasangan masing-masing laki-laki perempuan, plus juga dengan bahan kehidupan seperti hewan. Hewan bawa berpasangan. Singa jantan, pasangannya singa apa? Singa betina. Kemudian misal sapi jantan, pasangannya sapi apa? Sapi betina. Masya Allah. Manusia yang laki-laki pasangannya apa? Yang perempuan. Jadi yang dibawa Nabi Nuh itu nggak ada yang laki-laki pasangan laki-laki, perempuan pasangan perempuan. Makanya ketika sekarang ada, itu siapa sebetulnya gitu. Baik. Pasti ada yang keliru gitu, pasti ada yang keliru ya. Taib. Singkatnya agak cepat. Zaman Nabi Nuh kemudian ada kehidupan baru. Setelah itu kapalnya kemudian merapat, tidak usah dicari hakikatnya. Kalau ada yang gaib, Anda kalau mau menelusuri, capek diri Anda. Yang ada dari peristiwa itu diambil hikmah untuk diterapkan kemudian. Maka teman-teman sekalian, muncul generasi baru. Setelah generasi baru, seperti tadi di awal masa generasi Adam, berkembang lagi, nyebar lagi, macam-macam, bahkan ada yang ke Nusantara, ada yang sebagainya dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah itu? Tibalah sampai ke periode sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam diutus. Bahkan sebelum-sebelumnya terjadi penyimpangan yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan lebih dahsyat lagi ketika dibuat patung. Patungnya sudah ada 2 jenis. Ada patung batu, ada patung menggunakan kayu. Patung batu disebut dengan wathnun, wathanun. Wathanun. Jamaknya awthanun, awthan. Hamzah, waw, tha, alif, nun. Nanti Anda ketika baca Quran, Anda akan menemukan kalimat ini. Itu namanya patung batu. Baik ya? Jadi kalau ada orang yang sekarang ikut-ikutan bikin patung batu, dia telat karena dulu sudah ada, ya. Kemudian yang kedua, sanamun, sad, nun, mim, sanamun. Jamaknya disebut dengan asnamun, asnam. Fokus. Dibuat. Singkatnya, saya langsung masuk ke fase Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu zaman Nabi Ibrahim, disaksikan bahkan orang terdekat beliau itu tokoh pembuatnya. Masyarakatnya kemudian sudah menyembah apa yang dibuat. Nabi Ibrahim bingung. Kok bisa bapak saya yang bikin, mereka yang menuhankan?
Kan ini bikinan bapak saya yang bikin. Ya, tak tiktok, jadi simpen, disembah-sembah. Kok bisa? Bapak saya yang bikin dengan tangannya, yang dibikin gak bisa ngapa-ngapain, bahkan bapak saya yang buatnya, bicara tidak bisa, makan tidak bisa, ditanya tidak menjawab, dipukul tidak membalas. Apa yang aneh? Akhirnya beliau kemudian memberikan pelajaran kepada masyarakatnya. Begitu mereka meninggalkan tempat ibadahnya, datang kemudian ke situ. Kisahnya banyak dalam Al-Quran, tersebar luas. Silahkan Anda kemudian pelajari kembali. Ada di surat Maryam, ada di Al-Anbiya dan seterusnya. Teman-teman datang bawa kapak sebelum jadi minyak angin. Ya. Kemudian, ya, di bawah itu dihancurkan kemudian. Yang kecil-kecilnya, tok, habis. Sisakan yang besarnya. Dikaitkan kemudian kapaknya pada leher yang besarnya. Begitu datang semuanya, mulai murka kemudian rajanya. Siapa yang berbuat pada yang seperti ini? Mereka mengatakan, innahu fatan yuqalu Ibrahim. Barangkali ada pemuda yang selalu sinis dengan kita, namanya Ibrahim. Begitu Ibrahim dipanggil, inilah pelajaran terbesar yang diberikan oleh beliau. Begitu ditanya, apakah kamu yang menghancurkan patung ini Ibrahim? Kata Ibrahim, tanyakan aja pada yang gede, kan dia yang ada kalungan kapaknya. Mereka berkata, bagaimana dia bisa menjawab? Bicara aja nggak bisa. Ibrahim membalikan, lantas kalian ini gimana? Bicara aja nggak bisa, kok dijadikan Tuhan? Dia nggak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat, dan kalian membuatnya. Kenapa kalian harus pertuhankan? Di situ cara berpikir yang sangat logis. Kadang-kadang Al-Quran mengajak kita berpikir dengan dalam. Jadi kalau Anda ingin menyikapi sesuatu, Anda bisa bandingkan dengan cara analogi berpikir yang sehat. Ini gambaran dari Quran. Ada orang-orang yang sering menghadirkan logika yang kadang-kadang bisa dibantah dengan logika yang lainnya. Jelas ya? Nah itu bisa memahamkan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Marah, kita sudah paham kisahnya, ini sempat dibakar, tapi kemudian juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda konsisten dalam dakwah, sekalipun terbakar keadaan diri Anda, banyak hal persoalan dalam hidup Anda, hilang dibakar musa sekitarannya, tapi itu semua ternyata kalau dibaca dengan iman adalah kumpulan pahala-pahala yang mempercepat langkah Anda ke surga. Jika air mata Anda banyak mengalir untuk menangisi satu ujian dalam kehidupan, biarkan dia terus mengalir sampai kering, sehingga satu saat ketika Anda mendapatkan ujian lagi, tidak ada air mata lagi yang mengalir karena Anda sudah siap menghadapinya. Bikin status.